Salam jumpa kakak-kakak yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program ini kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kita hendak persiapan bersama. Pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dari bahan bacaan Injil Yohanes pasal 21 ayat 1-14 dengan tema Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Dan sebelum kita persiapan bersama, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersatu hati, kami mau mempersiapkan bahan ajar kami untuk anak-anak. Tolong kami, setiap anak-anak-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman-Mu, berikan kepada kami kemampuan, berikan tuntun kami di dalam Roh-Mu yang kudus, sehingga anak-anak-Mu boleh menerima hikmat yang hanya dari Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah kakak-kakak, kita mulai dengan pembahasan Alkitab yang akan disampaikan oleh Kak Pendeta Hendra. Silakan Kak Pendeta Hendra. Salam kakak semua, kita akan membahas firman Tuhan. Kita bersama-sama akan memperkenalkan adik-adik dengan kisah Tuhan Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Bacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan membacakan buat kakak-kakak semua. Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14 firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari danau. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghala jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang. Demikian firman Tuhan. Maka ini adalah kisah setelah peristiwa kebangkitan dan Tuhan Yesus mulai menampakkan diri ke beberapa murid-muridnya, dan ini adalah kali yang ketiga. Kalau kita melihat pada ayatnya yang pertama, maka kita akan menemukan bahwa ini bukan yang pertama kali disebutkan menampakkan diri lagi. Jadi Tuhan Yesus sudah menampakkan diri beberapa kali. Kalau kita melihat dari teks di beberapa perikop sebelumnya, maka kita menemukan Tuhan sudah menampakkan diri kepada Maria Magdalena, Tuhan sudah menampakkan diri juga kepada para murid-murid di tempat di mana mereka berkumpul dengan pintu-pintu terkunci, dan ini adalah kali ketiga.
Dan kalau saya melihat di ayat yang pertama, saya menafsirkan bagian akhir dari ayat ini bahwa inisiatif menampakkan diri yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah karena Tuhan sendiri. Bukan karena murid-murid meminta atau karena ada desakan tertentu, tapi Tuhan Yesus mau menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Jadi kata-kata menampakkan diri itu adalah menggambarkan bahwa semua itu karena Tuhan, inisiatif dan semua hal ini adalah Tuhan yang mengerjakannya. Di ayat yang kedua, kita menemukan beberapa hal penting. Di ayat yang kedua disebutkan di pantai itu berkumpul para murid-murid. Kata berkumpul ini menunjukkan bahwa mereka masih terus bersama-sama dalam situasi yang tidak mudah buat mereka. Tuhan Yesus baru saja ditangkap, bahkan mati di kayu salib, dan mereka mungkin ada kegamangan karena guru yang mereka jadikan sebagai pemimpin itu sudah tiada, dan mungkin mereka bingung harus melakukan apa. Mereka berkumpul, saling dukung, mungkin juga karena masih dalam situasi yang menakutkan bagi mereka. Mereka bisa saja ditangkap. Kisah tentang mereka berada dalam satu ruangan yang terkunci mungkin menggambarkan bahwa mereka juga masih dalam ketakutan yang serupa. Berkumpul menunjukkan mereka masih dalam situasi yang tidak nyaman, mencemaskan bagi mereka. Namun dalam situasi kehidupan, pada saat itu mereka mungkin harus segera melakukan sesuatu. Ada desakan tertentu. Apa itu? Kalau kita mengamati pada ayat yang ketiga, aku pergi menangkap ikan, bisa saja ini karena Petrus mau melakukan sesuatu yang ia bisa. Beberapa penafsir mengatakan bahwa Petrus kembali kepada pekerjaannya sebelum ia mengikut Kristus. Tapi bagi saya ini adalah desakan yang wajar. Dan kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya nanti, bahwa dikatakan bahwa Petrus ini sedang mau memenuhi kebutuhan dirinya, yaitu ia perlu makan. Dan pilihannya adalah mencari ikan. Karena nggak mungkin ada di satu tempat terus, sedangkan mereka butuh makan. Maka Petrus memutuskan untuk pergi menangkap ikan. Inisiatif ini datang dari Petrus, tapi para murid yang lain ikut juga. Jadi mungkin saja mereka juga lapar dan mereka butuh makan, dan tapi mereka bingung untuk melakukannya, apa yang bisa mereka lakukan. Dan Petrus menunjukkan sikap kepemimpinan di sini, ia berinisiatif. Aku pergi menangkap ikan dan yang lain. Nah, kalau kita membandingkan berkumpulnya mereka dalam situasi yang mencemaskan, mereka takut mungkin karena guru mereka baru saja ditangkap dan mati, eh, apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang penting sekali. Di ayat yang ketiga ada kata berangkat. Kata berangkat yang dipakai di sini bisa diterjemahkan dengan keluar. Mereka bukan hanya di tempat itu saja, tapi mereka keluar. Dan keluar menunjukkan ada sikap keberanian yang mulai timbul dalam hidup para murid-murid ini. Mungkin mereka sudah bertemu dengan Yesus yang bangkit dan mereka mulai punya keberanian untuk melakukan sesuatu. Jadi bagi saya ada sebuah proses di mana para murid-murid nggak lagi ada di ruangan terkunci, tapi mereka mau keluar, berangkat menuju ke tempat di mana mereka akan mencari ikan. Dan di ayat yang ketiga juga disebutkan ada satu keterangan waktu, malam itu, ya. Malam itu menunjukkan ya walaupun mereka sudah berani keluar, tapi ini masih malam hari. Jadi ada sikap sesuatu yang menunjukkan bahwa mereka masih tetap waspada, cemas dalam situasi. Jadi bagi saya di ayat yang kedua dan ketiga, ini menunjukkan bahwa ada tuntutan kebutuhan hidup bagi para murid-murid ini di tengah situasi yang masih mencemaskan. Mereka bisa saja ditangkap atau mengalami desakan yang serupa yang dialami juga oleh guru mereka, yaitu Tuhan Yesus. Nah, di sini kita menemukan bahwa ada pergerakan pertumbuhan atau situasi keluar dari keterkungkungan, ketakutan, mereka berangkat, tapi masih dalam situasi karena mereka butuh makan pada saat itu. Nah, apa yang terjadi? Karena kalau kita melihat di ayat yang keempat, ditunjukkan bahwa semalaman itu mereka nggak dapat apa-apa. Hari mulai siang. Dan ketika ditanya, adakah lauk pauk? Tidak ada. Jadi nol besar. Di ayat yang ke-6 disebutkan, mereka diminta untuk menebarkan jalan. Kalau kita melihat di ayat yang 4, 5, dan 6, ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka,
Adakah kamu mempunyai lauk pauk? Berarti jarak antara Tuhan Yesus dengan perahu di mana para murid-murid mencari ikan itu tidak jauh. Karena Tuhan Yesus ada di darat. Jadi jaraknya nggak begitu jauh. Disebutkan dalam teks firman Tuhan selanjutnya, ada 200 hasta jaraknya. Jadi nggak begitu jauh sebenarnya. Sehingga suara Tuhan Yesus terdengar oleh mereka. Dan di tempat yang tidak jauh itu menunjukkan bahwa mungkin mereka sedang kembali ketika mereka mencari ikan di tengah danau dan mereka kembali mau ke pantai. Di tempat yang tidak ada kemungkinan ikannya, tapi justru di sana mujizat terjadi. Tuhan meminta mereka menebarkan jala di kanan perahu dan mereka mendapatkan begitu banyak. Bagi saya ini menunjukkan bahwa Tuhan bertindak di tengah kehidupan para murid-murid. Tuhan menunjukkan apa yang dibutuhkan para murid-murid dan Tuhan memberikan. Walaupun di tempat di mana sudah tidak mungkin terjadi. Tapi Tuhan bisa melakukan sebuah mujizat besar. Apa yang terjadi? Kakak-kakak yang terkasih, para murid-murid itu lalu menjadi mengenal siapa yang memanggil mereka dan menyuruh mereka menebarkan jala itu. Yang pertama menyadari adalah murid yang dikasih Yesus itu. Dari kata-kata murid yang dikasih Yesus itu, kita bisa menemukan banyak hal, banyak sebutan yang sama di Injil Yohanes, dan itu cara penulis Injil Yohanes menyebut secara spesifik murid tertentu ini, murid yang dikasih. Bukan Petrus, saudara, karena Petrus selanjutnya disebut dengan Petrus. Eh, ia yang pertama kali menyadari itu Tuhan. Kalau kita merujuk pada peristiwa tentang ikan yang banyak yang mereka dapatkan, harusnya Petrus yang pertama kali menyadari. Kenapa? Petrus yang punya pengalaman langsung ketika ia dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi muridnya pertama kali, sehingga lalu Tuhan Yesus mengatakan, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Petrus mengalami yang serupa. Ia menangkap begitu banyak ikan. Tapi ternyata murid yang lain ini, murid yang dikasih Tuhan ini, menyadari lebih dahulu. Mungkin saja Petrus bercerita kepada para murid-murid yang lain tentang pengalaman sebelumnya, dan para murid-murid yang lain menjadi kenal siapa Tuhan. Kakak, ini penting sekali ya, kita berbagi keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam hidup kita yang Tuhan kerjakan, dan membuat orang lain menjadi kenal Tuhan juga. Dan itu terjadi di antara para murid-murid ini. Dari apa yang dikatakan murid yang dikasih Yesus itu, Petrus jadi sadar bahwa itu Tuhan. Dan Petrus lalu dengan antusiasme luar biasa, dia terjun, dia langsung menuju ke Tuhan. Karena dia mungkin nggak sabar lagi, dia pengen ketemu dengan Tuhan. Itu menunjukkan antusiasme yang luar biasa. Bukan hanya itu, di ayat yang ke-7 juga disebutkan, ia mengenakan pakaian. Ini menunjukkan bahwa sepanjang malam itu Petrus bekerja dengan luar biasa sampai buka baju, mungkin karena ya orang yang serius bekerja gitu ya, keringetan mungkin, sehingga dia buka baju untuk menunjukkan betapa dia sudah sungguh-sungguh tapi tidak dapat apa. Tapi mengenakan pakaian juga menunjukkan bahwa Petrus menghormati guru. Dia tidak dengan tanpa berpakaian datang kepada Tuhan Yesus, tapi dia mau menghormati guru sehingga dia berpakaian, tapi tetap dia antusiasme untuk melihat Tuhan Yesus itu begitu besar, sehingga dia terjun ke dalam danau. Dan murid-murid yang lain juga langsung mau berjumpa dengan Tuhan Yesus dengan membawa perahu karena mereka tidak jauh dari darat pada saat itu. Kakak-kakak, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Mari kita melihat ayat yang ke-9 sampai dengan 11. Ketika mereka sampai di sana, mereka melihat ada api arang dan roti dan ikan. Kakak-kakak, apa yang dibutuhkan oleh para murid-murid ketika mereka mengatakan, aku pergi menangkap ikan, itu menunjukkan bahwa ada kebutuhan makanan. Mereka mau menangkap ikan. Mungkin bukan untuk dijual, karena mereka mungkin masih belum berpikir untuk melanjutkan kehidupan, karena baru saja mereka kehilangan Tuhan Yesus. Tapi dorongan karena lapar, membuat mereka harus mencari ikan. Kakak-kakak yang terkasih, apa yang mereka cari Tuhan sediakan. Sudah ada di sana. Tinggal makan, kira-kira begitu. Dan Tuhan Yesus selalu mau melibatkan mereka juga. Di ayat yang ke-10 disebutkan, bawalah beberapa ikan. Apakah Tuhan kurang kuasa untuk menyediakan banyak ikan sehingga cukup bagi para murid-murid? Tidak. Bagi saya, kata-kata membawalah beberapa ikan menunjukkan bahwa Tuhan juga mau melibatkan mereka dalam karya ini. Tuhan menyediakan. Tuhan juga mengajak para murid-murid untuk
Ayo bersama-sama untuk menyemarakan jamuan ini. Dan Petrus mengambil ikan itu dari jala yang penuh dengan ikan. Ada 153 ekor. Banyak penafsir mengatakan ini jumlah jenis ikan yang ada di danau itu. Ada yang menafsirkan yang lainnya lagi. Tapi bagi saya kalau kita melihat ayat yang ke-11 bagian akhir disebutkan, sungguh pun banyaknya itu jala itu tidak koyak. 153 ekor menurut saya ini angka yang menunjukkan jumlah yang begitu banyak. Walaupun banyak tapi tidak koyak. Ini kuasa Tuhan luar biasa. Kakak-kakak yang terkasih, Tuhan menyediakan dan Tuhan bukan hanya sekedar menyediakan, tapi dia menunjukkan satu hal. Bukan hanya dia memenuhi kebutuhan para murid, tapi ada hal yang penting. Apa itu? Kalau kita melihat ayat 12 sampai dengan 14, maka kita akan menemukan perkataan Tuhan Yesus yang menunjukkan penerimaan Tuhan. Marilah dan sarapanlah. Para murid-murid ini adalah orang-orang yang telah mengecewakan Tuhan. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Para murid-murid kabur ketika Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan. Thomas adalah sosok yang tidak percaya. Tapi semua diterima Tuhan. Tuhan mengatakan marilah dan sarapanlah. Tuhan mengerti apa yang mereka butuhkan. Dan Tuhan tahu apa yang mereka mau. Tuhan menjawab itu. Bukan hanya menyediakan, tapi Tuhan juga menerima dengan sungguh. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi ayat 13 disebutkan. Tuhan Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Mereka kembali diterima sebagai bagian dari keluarganya Tuhan Yesus. Kakak-kakak, dari ayat-ayat ini kita menemukan banyak hal. Bahwa ada situasi di mana murid-murid membutuhkan ikan karena mereka lapar. Ada situasi di mana mereka nggak dapat apa-apa. Tapi Tuhan bekerja. Tuhan bukan saja menampakkan diri, tapi Tuhan menjawab apa yang mereka butuhkan. Dan Tuhan menerima mereka apa adanya. Dari kisah tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri di Danau Tiberias ini, kita mau mengajarkan kepada adik-adik bahwa Tuhan benar-benar bangkit. Tuhan yang bangkit itu memenuhi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh para murid-murid. Dan Tuhan yang bangkit yang memenuhi kebutuhan para murid-murid itu juga menerima para murid-murid. Dan kalau Tuhan menerima, memenuhi kebutuhan, Tuhan juga akan berlaku hal yang sama. Seperti kepada kita, pada orang-orang yang percayakan kebangkitan Tuhan. Ia akan terus bersama-sama dengan kita. Ia akan terus memenuhi kebutuhan kita. Dia akan menerima kita. Tuhan luar biasa. Adik-adik akan kita perkenalkan dengan Tuhan yang bangkit dan mereka kita harapkan percaya akan Allah yang bangkit. Dan bukan hanya sekedar percaya, tapi juga kita rindu supaya mereka boleh juga hidup dalam keyakinan bahwa Tuhan yang bangkit itu akan juga terus memenuhi kebutuhan kehidupan dirinya dan juga Tuhan terus menerimanya apa adanya. Demikian kakak-kakak bahasa Alkitab. Semoga kakak-kakak bisa menyampaikan firman Tuhan ini kepada adik. Dan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Kita mau mendengar Kak Lucy yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas Batita Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan bahan bacaan Injil Yohanes pasal 21, ayat 1 sampai 14 dengan tema Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Kita mau mendengarkan Kak Lucy yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas batita dan balita. Silakan Kak Lucy. Shalom, kakak-kakak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mau menyampaikan materi persiapan guru sekolah minggu untuk kelas batita dan balita. Tema yang akan disampaikan ialah Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias yang diambil dari Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Adapun tujuan pembelajarannya ialah yang pertama, ASM mengetahui bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Yang kedua, anak-anak bersyukur dan yakin bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh kakak-kakak ketika menyampaikan tema ini. Karena latar belakang tempat dari kisah ini adalah di pantai, oleh karena itu kakak-kakak bisa mendekorasi kelas dengan dekorasi pantai. Atau cukup menyediakan satu spot cerita di mana kakak-kakak akan bercerita di titik itu gitu ya. Lalu di situ disiapkan dekorasi atau nuansa pantai. Kalaupun kakak-kakak kesulitan untuk mendekorasi kelas ataupun spot cerita, kakak-kakak bisa menyiapkan background PPT dengan gambar pantai. Lalu yang berikutnya, kakak-kakak dan adik-adik sekolah minggu juga bisa memakai dress code jalan-jalan ke pantai. Jadi 1 minggu sebelum materi ini disampaikan, kakak-kakak bisa menyampaikan kepada orang tua bahwa minggu depan adik-adik boleh memakai dress code jalan-jalan ke pantai. Jadi adik-adik boleh memakai celana pendek, kemeja bunga-bunga, kain Bali gitu ya, boleh memakai kacamata, boleh juga memakai topi, membawa botol minum, tetapi tidak memakai baju renang. Lalu yang berikutnya ialah alat peraga. Alat peraga ini kakak-kakak bisa menyiapkan jala gitu. Di PPT ini ada gambar kain jala. Kakak-kakak bisa memakai kain seperti ini ataupun bahan yang lainnya. Nah, untuk memulai pembelajaran, kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk ceritanya jalan-jalan ke pantai gitu ya. Jadi kakak-kakak menanyakan kesiapan adik-adik. Apa saja yang adik-adik bawa pada hari ini? Mungkin ada yang mengatakan, aku pakai bawa topi kak, aku bawa botol minum dan lain sebagainya. Adik-adik membawa botol minumnya gitu ya. Lalu juga adik-adik dipersiapkan kalau semua sudah siap, kakak-kakak bisa membuat barisan. Adik-adik berjalan mengelilingi kelas sambil menyanyikan Jalan Serta Yesus. Sampai di titik di mana spot cerita itu berada atau di depan background PPT pantai itu gitu ya. Nah di situ kakak-kakak bisa bilang, wah ternyata capek juga ya jalan-jalan. Kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk minum dulu. Ayo kita minum dulu yuk gitu. Sebelum kita lanjutkan jalan-jalan. Nah, di situ nanti kakak-kakak bisa menanyakan juga apa yang adik-adik lihat ketika adik-adik ada di pantai. Oh, mereka melihat pasir, mereka melihat pohon kelapa, melihat air, dan melihat perahu. Nah, nanti ada satu kakak sekolah minggu yang berperan sebagai seorang nelayan. Ceritanya nelayan ini sedang membereskan jalannya. Gitu. Nanti kakak sekolah minggu menyapa nelayan tadi itu ya, dan juga mengadakan sedikit wawancara gitu, ada sedikit tanya jawab lah. Bapak habis ngapain gitu ya, misalnya nelayan itu, oh saya baru saja menangkap ikan, saya lagi membereskan jala untuk persiapan menangkap ikan berikutnya. Lalu kakak sekolah minggu bisa menanyakan, susah nggak sih Pak menangkap ikan itu, atau misalkan gimana sih caranya menangkap ikan, atau pertanyaannya juga bisa
apakah setiap kali Bapak itu menangkap ikan selalu mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak atau bagaimana gitu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang bisa disampaikan kepada nelayan. Nanti setelah wawancara itu selesai, setelah percakapan itu selesai dengan nelayan, kakak-kakak bisa masuk ke dalam cerita. Jadi kakak-kakak bilang, oh iya, kakak jadi ingat. Ada satu cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang juga berprofesi sebagai nelayan. Di situ kakak cerita bahwa murid-murid pada malam hari itu pergi untuk menangkap ikan. Di situ juga ada Simon Petrus dan beberapa muridnya, kakak-kakak bisa menyebutkan nama-namanya gitu ya. Lalu ternyata setelah mereka lama mencari ikan, mereka tidak mendapatkan apapun pada malam itu. Lalu ketika hari sudah mulai siang, Tuhan Yesus berdiri di pantai dan menanyakan kepada murid-muridnya, apakah mereka mempunyai lauk pauk. Murid-murid itu bercerita bahwa, wah kita nggak dapat ikan. Gitu ya. Mereka sudah berusaha menjala ikan ke depan, ke belakang, lalu menjala ikan di mana tapi tidak mendapatkan ikan gitu ya. Nah, di sini lalu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyebarkan jala ke sebelah kanan perahu mereka. Ternyata setelah mereka menyebarkan jalannya ke sebelah kanan perahu mereka, murid-murid tidak dapat menarik jala mereka. Mengapa? Karena jala itu penuh dengan ikan besar. Nah, Alkitab mencatat 153 ekor ikan. Dan walaupun jalanya itu terisi oleh ikan-ikan besar yang banyak, jalannya itu tidak rusak sama sekali. Nah, melalui peristiwa ini mereka menyadari tentang kehadiran Yesus yang telah bangkit, ya. Petrus yang tadinya tidak memakai pakaian, ketika dia menyadari bahwa itu adalah Yesus, dia cepat-cepat menggunakan pakaiannya dan dia turun dari perahu dan jarak mereka dekat. Alkitab mencatat 200 hasta. Kalau 200 hasta itu ya kira-kira 90 meter gitu ya. Nah, para murid menjumpai Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah menyediakan api arang, ikan, dan roti. Nah, yang mau ditekankan dari cerita ini bahwa Tuhan Yesus itu ternyata benar-benar bangkit dari kematian. Tuhan Yesus itu ternyata memiliki kuasa yang luar biasa gitu ya. Jadi para murid bukan hanya mendengar cerita akan kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi mereka sungguh-sungguh menyaksikan dan berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit. Dan penampakan diri Yesus ini adalah yang ketiga kalinya. Gitu ya. Jadi adik-adik kembali diingatkan bahwa peristiwa Paskah itu bukan hanya selesai ketika Tuhan Yesus bangkit, tetapi ketika Tuhan Yesus itu memang membuktikan dirinya sudah bangkit. Dan terbukti melalui kisah ini ketika murid-murid memang berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit. Dan adik-adik diajak untuk mengucap syukur bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus telah bangkit dari kematiannya. Nah, untuk ayat hafalan dari Yohanes 21 ayat 6b. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Kakak-kakak, demikianlah persiapan guru sekolah minggu yang dapat saya sampaikan. Semoga bahan ini dapat membantu kakak-kakak untuk mempersiapkan lebih dalam lagi dan juga boleh mempersembahkan pelayanan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Lucy yang sudah menyampaikan metode pengajaran di kelas Batita Balita. Kita menuju Kak Abraham yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kakak-kakak, kita menyiapkan bahan ajar dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14 dengan tema Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Kita mau mendengarkan Kak Abraham yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Mari silakan Kak Abraham. Oke, selamat pagi kakak semua. Kembali lagi bersama aku, Kak Abraham. Dan kita sekarang sama-sama akan melihat persiapan sekolah minggu untuk kelas kecil. Nah, seperti apa teksnya? Lalu apa temanya? Lalu bagaimana persiapannya? Yuk, mari kita sama-sama untuk melihatnya kakak semua secara bersama-sama. Let's go! Nah, kakak-kakak, untuk persiapan sekolah minggu kelas kecil kali ini, temanya adalah Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Dan untuk teks Alkitabnya diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat yang pertama hingga yang ke-14. Nah, ada dua tujuan pembelajaran dari tema dan teks di dalam persiapan kita kali ini. Yang pertama, adik-adik ASM mengetahui bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Pantau Danau Tiberias. Dan yang kedua, adik-adik sekolah minggu percaya bahwa Tuhan Yesus memulihkan keyakinan murid-muridnya dengan kebangkitannya. Nah, supaya tujuan pembelajaran ini tercapai, kita akan melihat bahwa ada dua kunci yang menjadi cerita firman untuk tema dan teks kita kali ini. Kunci yang pertama yaitu ceritakan. Ceritakan saja kakak-kakak. Kakak-kakak bisa memulai ceritanya dengan bertanya kepada adik-adik sekolah minggu, apa sih yang mereka rasakan ketika orang yang mereka sayang itu pergi beberapa hari atau beberapa bulan. Pasti kangen, terus sedih, pasti merasa sendiri, pasti rindu, dan lain sebagainya. Begitu pula apa yang dirasakan sama para murid Tuhan Yesus. Apalagi kalau para murid itu taunya Tuhan Yesus mati dan pergi selama-lamanya. Mereka udah sedih, bingung, ragu, kayak aduh guruku gak ada. Tetapi Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya ya. Ia bangkit dan hadir di tengah para murid seperti di dalam kisah ini. Dan murid-murid tersentuh dan senang. Ini untuk mencapai tujuan supaya adik-adik sekolah minggu mengetahui cerita tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Karena kisah ini masih bagian dari hari raya gerejawi. Nah, kunci yang kedua kakak yaitu kehadiran. Kunci kedua ini merupakan pesan yang dibawa pulang oleh adik-adik sekolah minggu setelah mereka mengetahui cerita Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Adik-adik tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar oh ceritanya begini, tapi adik-adik sekolah minggu mengerti bahwa di dalam kehidupan kita seperti kisah kali ini, dan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita menyatakan kehadirannya melalui berkat yang kita rasakan, melalui orang-orang di sekitar kita, karena Tuhan tidak meninggalkan kita dan Ia sudah bangkit dan tidak akan pergi lagi. Nah, maka dari itu kakak-kakak, aku ada satu saran aktivitas kali ini yang wujudnya itu berupa games, namanya kelinci dan wortel. Sebelum ke pembahasannya, kita akan melihat dulu alat dan bahannya kakak-kakak. Alat dan bahannya ini sebetulnya cukup sederhana. Untuk alat dan bahan itu ada gambar wortel hitam putih yang di-print, dan alat mewarnai seperti pensil warna, spidol, atau bisa juga krayon, atau misalkan bisa juga alat-alat warna lainnya. Nah, untuk area bermainnya ini bisa di beberapa tempat ya kakak-kakak. Bisa di ruang kelas seperti biasa, atau kalau mau suasananya berbeda, bisa di luar ruang kelas seperti misalkan di taman atau lapangan yang tentunya masih di lingkungan di dalam gereja. Nah, nanti untuk gambar wortelnya itu bisa di-print seperti contoh ini kakak-kakak. Nanti bisa kakak gunting sesuai dengan bentuknya, atau dibiarkan satu kertas full gitu juga gak apa-apa. Nah, dan untuk cara mainnya,
Jadi nanti adik-adik sekolah minggu itu akan menjadi seekor kelinci. Mereka akan diminta untuk mencari sebuah wortel. Satu kelinci atau satu adik-adik sekolah minggu hanya harus mencari satu buah wortel saja. Jadi nanti gambar dari wortel yang sudah di-print bisa kakak sembunyikan supaya adik sekolah minggu ini bisa nyari gitu. Bila adik-adik sekolah minggu yang sudah dapat menemukan lebih dari satu wortel, maka dia bisa memberikan wortel itu kepada teman yang lain. Karena satu kelinci cuman boleh satu wortel. Terus kalau misalkan ada adik di sekolah minggu yang udah nemuin, terus dia bilang, "Kak, aku udah nemu nih, terus aku harus ngapain?" Boleh diminta untuk membantu temannya yang lain untuk mencari wortelnya. Dan ketika semua adik-adik sekolah minggu sudah mendapatkan wortel kakak-kakak, adik-adik sekolah minggu boleh mewarnai wortel mereka masing-masing secara bersama-sama menggunakan alat-alat mewarnai tadi. Nah, maka dari itu, dari aktivitas games kali ini, maknanya menekankan tujuan kedua dan kunci cerita firman yang kedua, yaitu tentang kehadiran Tuhan, itu sama seperti kelinci yang mencari wortel. Ketika kelinci itu mau mencari wortel, ketika kelinci itu mau percaya kalau wortelnya pasti ada, ketika kelinci mau berusaha, pasti akan mendapatkannya. Bahkan bukan cuma dapat, kelinci itu bisa membantu kelinci lain untuk merasakan dan punya wortel. Begitupun Tuhan di dalam firman kali ini. Ketika para murid di tengah kesedihannya, di tengah kebingungannya, di tengah keraguannya, mereka tetap mengingat Tuhan, mereka mencari Tuhan, mereka sebetulnya tetap mengasihi Tuhan, dan Tuhan Yesus akan menepati janjinya dan hadir di tengah mereka. Begitupun dalam kehidupan kita, anak-anaknya yang mau percaya sama Tuhan Yesus, nurut sama mama papa misalkan, karena nurut atau misalkan menuruti orang-orang yang ada di sekitar kita merupakan bagian dari kehadiran Tuhan Yesus. Karena kita akan merasakan kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita melalui berkat-Nya, melalui berdoa, melalui orang-orang di sekitar kita. Nah, demikian untuk persiapan sekolah minggu kali ini, kakak-kakak. Semoga apa yang sudah kita lihat bersama-sama, apa yang sudah kita bahas sama-sama dapat menjadi berkat bagi adik-adik sekolah minggu nantinya. Terima kasih, selamat melayani, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Abraham yang sudah menyampaikan metode pengajaran di kelas kecil. Kita menuju Kak Novia Abigail yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, pegiat anak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1-14 dengan tema Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias, dan kita mau mendengarkan Kak Novia Abigail yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas besar. Mari silakan Kak Novia Abigail.
Halo kakak-kakak sekalian, kembali lagi bertemu bersama saya Novia Abigail dan saat ini saya akan membahas tema Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias untuk kelas besar. Saya izin share screen ya kakak-kakak sekalian. Untuk yang pertama, kita akan bersama melihat tujuan dari pembelajaran di kelas besar. Tujuannya adalah anak mengetahui bahwa Tuhan menampakkan diri kepada para murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan tujuan yang kedua, anak percaya bahwa Tuhan Yesus memulihkan keyakinan murid-murid dengan kebangkitan Yesus. Kita akan melihat metode apa yang bisa kita gunakan. Ya, metode yang bisa kita gunakan adalah dengan role play. Ya, untuk kita melihat sekarang perannya, untuk yang pertama adalah bagian narator. Nah, narator ini bisa digunakan oleh kakak-kakak sekalian. Jadi kakak-kakak berperan sebagai naratornya. Setelah itu, nanti minta anak ada yang berperan untuk sebagai Petrus, untuk menjadi murid yang lain, lalu Thomas, Nathanael, Yakobus, Yohanes, dan juga Yesus. Kita akan melihat alur ceritanya. Ya, jadi nanti di sini kakak-kakak bisa menggunakan PowerPoint ini atau mungkin kalau kakak-kakak mau print boleh dipersilahkan ya. Yang pertama nanti di bagian narator kakak-kakak akan bacakan di sebelah kiri, lalu nanti adegan berikutnya adalah diperankan oleh adik-adik di sebelah kanan. Ya, contoh yang pertama sebagai Petrus. Nanti narator berkata, di tengah-tengah Danau Galilea malam itu ada sebuah perahu yang sedang berlayar. Di dalam perahu itu terdapat beberapa orang yang sibuk menebarkan jala dan kemudian menarik kembali jalanya sambil berharap ikan-ikan tersangkut di jala mereka. Lalu setelah itu nanti yang bertugas sebagai Petrus memerankan. Nathanael, coba arahkan perahu ke sebelah kiri. Thomas, tebarkan jala beserta Yakobus dan Yohanes. Kalian yang lainnya tarik jala sesuai aba-abaku. Ayo, tarik sekarang jalannya. Ya, jadi ini bisa digunakan sebagai kalimat yang digunakan oleh adik-adik. Lalu berikutnya nanti kemudian ada lagi di bagian narator, lalu juga di sini tadi ada bagian murid yang lain, ya, terus sebagai Thomas. Kalau kita tidak mendapatkan ikan malam ini, tidak ada makanan tersedia untuk kita semua. Lalu berikutnya yang sebagai Petrus. Ya, jadi kita membacanya dari sebelah kiri, terus menuju ke kanan. Nah, kalau ada dua bagian seperti ini, nanti bergantian. Thomas dulu, baru Petrus. Lalu berikutnya juga sama. Nah, kalau di bagian ini, narator, kita baca dulu di sebelah kiri yang baris paling atas, lalu nanti ada yang bertugas sebagai Yesus, memerankan Yesus, membacakan narasi di bagian sebelah kanan atas. Nah, setelah bagian kanan sebelah atas ini, lalu masuk lagi nih, nanti kakak-kakak baca di bagian narator yang baris kedua, sebelah kiri. Jadi, berganti-gantian, ya. Misalkan di sini. Sementara mereka sedang berbincang-bincang di atas perahu. Tiba-tiba terdengar seseorang berseru dari pinggir pantai. Lalu yang berperan sebagai Yesus, hai anak-anak, apakah kalian mempunyai makanan dan lauk pauk? Lalu nanti kakak-kakak melanjutkan. Para murid yang di atas perahu sambil berpandangan dan salah seorang dari mereka menjawab. Lalu nanti ada bagian murid yang lain yang berkata, tidak ada, kami tidak mempunyai makanan dan lauk pauk untuk dimakan. Ya, jadi nanti cara membaca alur ceritanya seperti itu. Lalu berikutnya kakak-kakak di sini kembali ya seperti tadi. Sebelah kiri orang di tepi pantai kembali berseru. Nah, nanti di situ selanjutnya Yesus yang berkata, lalu mulai narator. Nah, di bagian ini kakak-kakak, ini narator yang akan membacakan ketika murid-murid segelap menebarkan jala di sebelah kanan perahu, seperti kata orang di pinggir pantai itu. Tidak lama kemudian, mereka menarik jala itu tidak seperti sebelumnya. Jala yang mereka tebar terasa berat. Nah, nanti di sini bagian semua murid, kita minta anak-anak memperagakan seperti mereka menebar jala dan menarik jala yang sudah mulai terasa berat. Ya, jadi di sini anak-anak atau adik-adik sekolah minggu kita minta untuk memperagakan gerakan tersebut. Jadi kalau yang tadi sebelumnya anak-anak berdialog, sekarang meminta anak-anak untuk memperagakan. Nah, lalu berikutnya di sini nanti para murid di sini menyampaikan lagi kakak-kakak.
Para murid mencoba menarik jala bersama-sama, namun jala mereka terasa makin berat karena ada begitu banyak ikan di dalamnya, hingga mereka tidak kuat mengangkat jala yang penuh ikan itu ke dalam perahu. Dan mereka sangat bersukacita mendapatkan ikan yang banyak. Nah, nanti di sini berikutnya semua murid juga memperagakan. Jadi, kakak-kakak di sini bisa membacakan dulu, baru adik-adik yang memperagakan. Atau bisa juga ketika kakak-kakak menyampaikan, meminta adik-adik untuk memperagakannya. Ya, seperti itu. Lalu setelah ini kembali memperagakan. Adik-adik memperagakan dari apa yang disampaikan oleh narator. Ya, lalu sesampainya di pinggir pantai, nah ini sudah mulai nih kakak-kakak kembali kepada percakapan. Di sini ada Yesus yang sedikit berkata-kata ya tentang Yesus meminta para murid untuk membawa beberapa ekor ikan yang baru ditangkap. Ya, lalu nanti semua murid memperagakan untuk memberikan ikan kepada Yesus. Nah, di sini kakak-kakak setelah kita sudah memerankan ya, atau kita melakukan role play tersebut, baru di sini nanti kakak-kakak tutup ya dengan narator lagi. Jadi tentang Petrus bersama teman-temannya kemudian menghitung jumlah ikan tangkapan mereka. Ada 153 ekor ikan besar di jala mereka. Nah, baru di sini kakak-kakak ajak mereka. Coba adik-adik bayangkan, misalkan jika berat satu ekor ikan itu adalah 2 kilo, maka berat dalam jala itu kira-kira adalah 306 kilo ikan. Wah, ini tentu bukan jumlah yang cukup sedikit, ini jumlah yang sangat berat. Dan murid-murid pada waktu itu adik-adik merasakan heran, mengapa jala mereka tidak robek. Kita mulai masuk ke dalam kesimpulan. Jadi di bagian ini kita mau menyampaikan bahwa Tuhan Yesus ini sudah menyediakan makanan untuk para murid-muridnya. Sehingga kita juga sebagai murid-murid Tuhan pada masa kini juga sudah seharusnya mempercayai seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, kita mau mengangkat juga tadi tentang tema pemulihan itu di bagian ini. Bagaimana ketika para murid yang tadinya sudah mulai nggak percaya bisa melakukan tugasnya kembali, tapi mereka akhirnya mau kembali kepada pekerjaan sebelumnya. Nah, tapi ternyata di sini Tuhan memberikan sebuah mukjizat kepada murid-muridnya, sehingga akhirnya para murid-muridnya pun dicukupkan oleh Tuhan. Nah, kita mau mengajak anak-anak untuk melihat bahwa di tengah kekhawatiran mereka, tapi ternyata Tuhan juga mendengarkan apa sih yang selama ini menjadi kebutuhan bagi para murid-muridnya. Dan ternyata perjumpaan Yesus ini menjadikan sebuah momen di mana mereka dipulihkan oleh Tuhan. Nah, lalu kesimpulan yang berikutnya tadi ya tentang Tuhan Yesus yang memulihkan keadaan manusia, maka yang kita perlukan pada saat ini adik-adik adalah iman. Iman percaya kepada Tuhan. Nah, di sini kakak-kakak bisa menyampaikan kira-kira iman yang seperti apa saja sih yang harus dilakukan oleh adik-adik. Atau kalau misalkan tidak, pada bagian ini kakak-kakak bisa mengajak anak-anak untuk berdiskusi. Kira-kira sikap beriman yang seperti apa yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa mengajak anak-anak juga untuk saling berdiskusi, saling menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran mereka, supaya ini bisa menjadi kesimpulan yang kita tutup bersama-sama. Ya, kira-kira begitu kakak-kakak untuk pengajaran kita. Sekiranya ini dapat membantu kakak-kakak di dalam pengajaran untuk minggu berikutnya. Terima kasih kakak-kakak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Novi Abigail yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak kelas besar, dan kami sudah menyajikan dari bahan Alkitab, bahasan Alkitab, lalu metode pengajaran kelas Batita Balita, kelas kecil dan kelas besar. Kami mengharapkan apa yang kami sajikan ini boleh makin melengkapi persiapan kakak-kakak yang masih perlu untuk dimatangkan, sehingga boleh menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Sebelum kita berpisah, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau boleh memberkati persiapan kami pada hari ini. Tolonglah, bantulah kakak-kakak, anak-anakmu dimanapun berada yang masih perlu mematangkan persiapan mereka, agar persiapan yang mereka matangkan bersama dengan tim boleh dipersiapkan dengan baik dan menimbulkan sukacita bagi mereka, dan boleh menjadi berkat
bagi kakak-kakak dan juga anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di episode yang akan datang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.